ini saya akan menyajikan materi pelajaran fikih yang berjudul Toharoh. Pada bab Toharoh ada beberapa macam pelajaran, yaitu pertama pengertian Toharoh, yang kedua pengertian najis dan macam-macam najis, dan yang ketiga pengertian air dan macam-macam air. Sebelum kita memulai pelajaran pada kesempatan kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Oke. Yang pertama, kita akan membahas tentang Toharoh. Apa itu Toharoh? Toharoh menurut bahasa yaitu bersih atau suci. Toharoh menurut istilah yaitu suatu cara atau perbuatan yang dilakukan seseorang untuk membersihkan diri, pakaian, tempat dari hadas maupun najis. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan yang mensucikan diri. Al-Baqarah ayat 222. Dan pada Quran surat Al-Mudaththir ayat 4-5 yang artinya bersihkanlah pakaianmu dan tinggalkanlah perbuatan dosa. Selanjutnya kita akan membahas tentang najis. Najis adalah sesuatu yang kotor atau tidak bersih. Najis menurut istilah yaitu segala sesuatu yang dianggap kotor menurut syara. Dan kotor yaitu sesuatu yang tidak bersih. Tetapi tidak semua najis itu tidak semua kotoran itu najis. Seperti contoh pakaian yang kotor karena keringat itu tidak najis. Selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam najis. Macam-macam najis itu ada 3. Yang pertama, najis muhaffafah, yang kedua, najis muwaladah, dan yang ketiga, najis mutawasitoh. Apa itu najis muhaffafah? Najis muhaffafah adalah najis sedang. Contoh najis sedang yaitu kencing bayi laki-laki yang belum makan makanan selain air susu ibu atau ASI. Cara mensucikannya dengan memercikan air pada yang terkena najis. Dan contoh yang kedua yaitu bayi perempuan itu juga termasuk najis muhaffafah. Cara mensucikannya itu dengan mengalirkan air pada yang terkena najis. Sabda Rasulullah SAW, yang shilu mimbaulil jariyati wa yarshu mimbaulil gulami, rawahul Abu Dawud, yang artinya kencing anak laki-laki itu dipercikan, sedangkan kencing anak perempuan itu dibasuh. Yang kedua yaitu najis mughaladah, yaitu najis berat. Najis berat itu adalah jilatan anjing dan babi. Cara mensucikannya dengan mencuci yang terkena najis sebanyak 7 kali, dan yang 8 kalinya itu dilumuri dengan tanah. Yang ketiga yaitu najis mutawasitoh atau najis sedang. Yang termasuk najis sedang itu adalah yang pertama yaitu bangkai kecuali bangkai ikan dan belalang, darah, nanah, sesuatu yang keluar dari kubur maupun dubur kecuali mani, dan yang terakhir itu adalah suatu yang memabukkan. Najis mutawasitoh itu ada 2, yaitu yang pertama najis hukmiyah. Apa itu najis hukmiyah? Najis hukmiyah itu najis yang diyakini ada tetapi tidak ada zatnya. Seperti contoh kencing yang sudah lama kering. Cara mensucikannya dengan memercikkan air pada yang terkena najis. Yang kedua yaitu najis ainiyah. Apa itu najis ainiyah? Najis ainiyah adalah najis yang ada zatnya, masih ada zatnya. Dan cara mensucikannya dengan membasuh najis dengan air. Berikutnya adalah air.
fungsi air adalah untuk bersuci. Tetapi tidak semua air itu bisa digunakan untuk bersuci. Berikut saya akan membahas air dan hukum-hukumnya. Yang pertama adalah air mutlak. Apa itu air mutlak? Air mutlak adalah air yang suci dan mensucikan. Air mutlak dapat digunakan untuk minum dan dapat digunakan untuk bersuci. Seperti contohnya yaitu air sumur, air hujan, air es, air embun, air mata, air sungai, air laut. Dan yang kedua yaitu air mustakmal. Apa itu air mustakmal? Air mustakmal adalah air yang suci tapi tidak mensucikan. Kenapa air mustakmal dianggap air suci? Karena air mustakmal itu bisa digunakan untuk minum tetapi tidak dapat digunakan untuk bersuci. Seperti contoh yang pertama yaitu air yang kurang dari 2 kolah. Berapa ukuran air 2 kolah itu? Air 2 kolah itu ada 216 liter dan ukurannya yaitu 60 liter kali 60 cm kali 60 cm. Dalam bejana yang sudah digunakan untuk berwudu maupun untuk mandi. Dan yang kedua yaitu air yang telah berubah zatnya, yaitu air yang telah berubah salah satu sifatnya dan yang sudah tercampur dengan benda yang suci seperti air teh dan air kopi. Dan yang ketiga yaitu air buah-buahan dan air pohon, yaitu seperti contoh air kelapa dan air nira. Dan selanjutnya yaitu air musammas. Apa itu air musammas? Air musammas adalah air yang suci dan mensucikan tetapi makruh untuk dibuat untuk bersuci. Seperti contohnya yaitu air yang sudah terjemur di bawah terik matahari. Air yang sudah terjemur di bawah terik matahari dalam wadah kecuali emas dan perak. Contohnya seperti dalam bejana itu pokoknya yang diperkirakan wadah itu bisa berkarat, kecuali air yang terjemur di bawah terik matahari yang ada di tanah, seperti contoh air kolam dan air sungai, air sawah. Dan yang terakhir adalah air mutanajis. Apa itu air mutanajis? Air mutanajis adalah air yang sudah terkena najis dan tidak bisa untuk bersuci. Seperti contoh yaitu air yang kurang dari 2 kolah dan terkena najis dan berubah sifatnya itu tidak bisa untuk bersuci. Dan yang kedua yaitu air lebih dari 2 kolah dan berubah warna atau salah satu zatnya dan terkena najis, itu airnya bisa buat bersuci dan tidak dikatakan dengan air mutanajis. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.